1 jam saja, itu kata Maudi ya. Mungkinkah kalau kita belajar mengemudi dari 0 sampai mahir hanya dengan waktu 1 jam saja? Oke, sahabat Rekam Solusi kita, diikuti videonya ya. Dan sekarang ini saya berada dalam posisi 0 ya. Kita masukkan gigi 1, lepas rem tangan, dan kita bergerak perlahan ya. Jangan lupa leteng kanan, lihat spion kanan, kemudian bergerak pelan. Oke. Dan saya akan menyampaikan pada kalian ya ke depannya, nanti mulai dari belok kiri, belok kanan, bagaimana masuk gang, bagaimana masuk ke dalam pekarangan, misalnya kalau ada gerbang rumah, misalnya belok kiri dengan tikungan tajam, kemudian berpapasan, nyalip, berada di tempat parkir, kemudian masuk ke pom bensin, masuk ke perkantoran, misalnya seperti itu. Sahabat Rekam Solusi kita, saya akan sampaikan penuh di video yang berdurasi sekitar 36,14 menit ini ya sahabat Rekam Solusi kita. Ini mudah-mudahan bermanfaat karena saya akan menyampaikan secara penuh kepada kalian. Akan tetapi beberapa video ini nanti akan kami percepat supaya kalian tidak jenuh ya menontonnya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan kami Rekam Solusi kita, jangan lupa like, comment, share, subscribe videonya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun video terbaru dari Rekam Solusi kita. Karena Rekam Solusi kita akan memberikan tips-tips menarik, sederhana, mudah, cepat, dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai saja sahabat Rekam Solusi kita ya. Udah sahabat, lihat ya di depan ini saya akan belok kiri. Udah, turunkan gigi ke gigi rendah, kemudian kita jalan perlahan. Oke, kita percepat lagi kalau memang tidak ada kendala di depan ya. Saya akan menunjukkan nanti akan pelankan kendaraan di momen-momen tertentu, misalnya seperti nyalip, belok kiri, belok kanan, lampu merah, di polisi tidur misalnya. Nah seperti ini. Kalau kalian berada di posisi tidur, cukup kalian tekan kopling setengah, turunkan gigi, tekan kopling setengah. Contoh seperti ini ya sahabat Rekam Solusi kita. Lihat ya, ini ada satu. Kopling saja pelan-pelan. Oke. Nah karena saya berada di posisi gigi 2, jadi saya tidak perlu menurunkan ke gigi 1. Karena kalau saya menggunakan gigi 1, biasanya mobil saya akan sedikit ngeden. Waduh, kamera saya ambrol ya. Tetapi dia balik lagi. Oke, kita percepat lagi videonya sahabat Rekam Solusi kita agar kita bisa menemukan momen-momen yang perlu dipelajari oleh kalian semua. Dan ini perjalanannya cukup menarik karena saya menempuh jarak sekitar kurang lebih 30 sampai 35 km ya. Waduh, ini kamera saya jatuh lagi ya sahabat Rekam Solusi kita. Saya perbaiki lagi. Ini jaraknya sekitar 35 km dan saya akan memberikan videonya nanti dari arah menuju ke sana sampai saya balik nanti ke sini agar seimbang ya. Kalau perginya mungkin banyak belok kanannya, berarti kalau saya balik nanti banyak belok kirinya. Seperti itu ya sahabat Rekam Solusi kita. Oke, kita percepat aja videonya sampai kita menemukan momen yang perlu kalian pelajari. Nah, satu contoh ini seperti ini ya. Waduh, ini kamera saya jatuh-jatuh terus ini. Mohon maaf ya sahabat Rekam Solusi kita, dengan kondisi atau kendala seperti ini, kamera saya jatuh terus. Sepertinya saya harus memperbaikinya dulu. Mungkin saya akan meminggirkan kendaraan di depan, cari tempat yang agak leluasa ya sahabat Rekam Solusi kita, untuk meminggirkan kendaraan karena kita harus memperbaiki kamera yang sering jungkir balik ya. Soalnya tidak enak kelihatannya kalau kamera maju mundur sendiri. Kita perbaiki saja sedikit ya. Kita berhenti dulu di sini. Oke, tuh jatuh lagi kan kalau kita ngerem. Mending kita perbaiki dulu kameranya ya.
Dan saya sampaikan lagi kepada kalian yang baru saja bergabung dengan kami Ragam Solusi Kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe videonya. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun video terbaru dari Ragam Solusi Kita. Oke, kita maju, masuk gigi 1, lepas rem tangan, maju perlahan. Oke, berangkat, masuk gigi 2. Oke, kita percepat ya, karena kalau kendaraan sudah jalan, sahabat Ragam Solusi Kita, saya tidak perlu menjelaskan banyak, karena kalau kendaraan sudah jalan rasanya tidak ada kendala, hanya sekedar mengukur jalan. Pun bagi kalian yang kesulitan bagaimana cara mengukur jalan, silakan ditulis di kolom komentar ya, biar nanti kami bisa membuatkan video tutorialnya bagaimana supaya kita bisa mengetahui posisi kendaraan kita berada di posisi mana, alias bagaimana mengukur jalan supaya kita tidak ragu-ragu masuk, menyalip, berbelok, ataupun berpapasan dengan kendaraan lain yang saya berikan solusi kita. Oke, kita akan cari momen tertentu lagi ya. Ini sengaja saya ambil video di siang hari, di waktu yang cukup ramai ya, supaya saya benar-benar bisa bertemu kendaraan yang padat. Oke, sekarang kita ini akan belok kiri ya. Kalau kita belok, pastikan kendaraan kalian itu berada dalam posisi netral ya, pakai gigi netral. Kita nunggu, karena kita ini akan belok kiri ya, sahabat Ragam Solusi Kita. Saya coba pakai gigi 1 aja, leteng kiri, putar ke kiri seperti ini ya, sahabat Ragam Solusi Kita. Kita lihat dulu kanan kiri, pastikan jalan itu aman ketika kita masuk kendaraan. Meskipun kita belok kiri, kita mesti harus hati-hati dan melihat kendaraan kiri dan kanan, jangan sampai nanti merugikan banyak orang. Oke, kita belok kiri, masuk. Sebelum moncong kendaraan kita lurus, segera kembalikan setir kalian seperti ini agar mobil tidak meliuk terlalu jauh ke kiri ya. Kemudian segera oper gigi ke gigi yang lebih tinggi supaya mobil kalian tidak ngeden, meskipun kalian mungkin jalannya pelan ya. Oke, kita percepat lagi videonya sampai kita bisa menemukan momen tertentu, biar saya menjelaskan sedikit demi sedikit. Oke, di depan ini ada mobil carry ya, mobil angkot carry. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menyalip ya. Ambil setengah jalan dulu sambil lihat kendaraan yang ada di depan kosong, aman atau tidak. Nah, setelah terasa aman, tinggal kita salip saja seperti biasa tanpa ragu ya, sahabat Ragam Solusi Kita. Nah, seperti ini. Oke, kita jalan aja terus, kita mencari momen tertentu. Intinya, kalau kita berkendara itu yang penting kita konsentrasi, tidak terburu-buru, tidak panik, tidak ragu ya, sahabat Ragam Solusi Kita. Dan ini kita berada di jembatan ya. Dan kalau kalian berbelok ya, misalnya belok seperti ini, cukup belokin setirnya sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Karena biasanya kalau setir itu ya, kita akan memutar setir itu berdasarkan insting atau perasaan kita. Biasanya cukup otak kita yang memerintahkan setir itu berputar sebenarnya, maka kita akan berbelok seolah-olah seperti itu kalau kita berkendara ya, sahabat Ragam Solusi Kita. Oke, kemudian kita masih lanjut ya. Ini videonya cukup panjang, tetapi kalian simak saja baik-baik agar kalian benar-benar bisa fasih berkendara hanya dengan menonton video ini. Baik, di depan kita ini ada motor, ada mobil ya. Kita tenang saja. Nah, oke, ada carry lagi. Seperti yang saya bilang, ambil dulu setengah di sini. Sebelum kita nyalip, kita berada agak sedikit ke tengah. Kalau di depan aman, langsung kita ambil jalur untuk menyalipnya seperti itu. Kalaulah gigi yang kamu gunakan untuk menyalip itu agak tinggi, misalnya kira-kira mobil kita tidak akan kuat untuk menyalip, silakan diturunkan gigi yang lebih rendah supaya kita aman dalam menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Jangan memaksakan kendaraan kita kalau menyalip, akan tetapi kita berada di gigi yang tinggi padahal kita dalam kecepatan yang tidak maksimal. Karena kalau gigi 1 ya, saya sampaikan pada kalian, kalau gigi 1 itu dimulai dari 10 sampai 20 ya km per jam. Kemudian kalau gigi 2 itu antara 20 sampai 30 km per jam. Gigi 3 antara 30 sampai 40 km per jam. Kemudian gigi 4 antara 40 sampai
50 km per jam. Kemudian kalau di atas 50 atau 60 km per jam itu adalah gigi 5. Itu pastikan seperti itu ya sahabat rekam solusi kita. Kemudian ini lagi ya, ini ada jembatan. Ini cukup ramai kendaraan pada waktu atau jam-jam segini, itu cukup ramai ya, dan sengaja memang saya ngambil video cukup ramai ini supaya saya menemukan banyak momen. Dan kebetulan ini adalah waktu jam pulang kerja ya, supaya nanti kita bisa menemukan momen seperti orang menyeberang misalnya, kemudian anak-anak sekolah yang baru pulang sekolah, bagaimana kita bisa mendahului kendaraan yang ramai, dan masih banyak lainnya momen-momen bisa kita dapatkan nanti di jalan raya sahabat rekam solusi kita. Dan ini adalah salah satu contohnya. Dan mungkin sekarang kita sedang berada di traffic light ya, lampu merah, karena memang sekarang ini saya sudah berada di kotanya ya, salah satu kabupaten di Lombok, dan sengaja saya ngambil lampu merahnya dan tidak mepet tadi di mobil yang ada di depan itu, agar saya bisa menyampaikan kepada kalian bagaimana cara kita start di lampu merah atau di traffic light dalam kondisi mobil kita dengan gigi netral dan handbrake atau rem tangan aktif ya. Sahabat bisa melihat ya, sekarang kendaraan saya dalam kondisi berhenti dan hanya menggunakan rem tangan. Oke, kita jalan masuk gigi 1 terlebih dahulu. Nanti ya sahabat rekam solusi kita, kalau memang itu sudah masuk lampu hijau, kita masukkan gigi 1 terlebih dahulu baru melepas rem tangan. Ingat ya, ketika kita mau nekan atau mau oper gigi, injak kopling, masukkan gigi 1, kemudian lepas rem tangan dan lepas kopling pelan-pelan disambil digas sedikit ya. Nah seperti ini sahabat rekam solusi kita, saya maju ya. Oke, ini traffic light atau lampu merah pertama sahabat rekam solusi kita. Kita jalan saja terus. Oke, ini adalah lampu merah yang kedua, lampu merah traffic light ya, traffic light yang kedua, dimana nanti di sini kita akan belok kanan ya, dan sahabat bisa melihat mobil saya tetap dalam kondisi netral dan rem tangan aktif. Nah, saya maju sedikit ya. Oke, netralkan lagi. Dan apabila lampu nanti sudah hijau, sekali lagi cara majunya, tekan kopling, masukkan gigi 1, kemudian lepas rem tangan dan bergerak pelan-pelan dengan mengangkat kopling dan menekan gas secara perlahan. Oke, ini bentar lagi lampu hijau, saya masuk gigi 1, lepas rem tangan, bergerak sedikit, dan lihat ya sahabat rekam solusi kita akan muter ke kanan. Adapun cara muter ke kanannya agak ke kiri sedikit, kemudian putar ke kanan. Sebelum moncong mobil kita lurus, kita sudah mengembalikan stang setir ke jalan yang lurus. Seperti ini sahabat rekam solusi kita. Oke, kita masuk gigi berikutnya. Tadi itu belok kanan ya sahabat rekam solusi kita. Nanti ke depan saya akan menunjukkan belok kirinya. Kita percepat sedikit. Mudah-mudahan dengan menonton konten ini atau video ini kalian cepat mahir berkendara ya. Oke, ini belok kiri. Oke, kita kembali ke gigi rendah, putar kiri. Sebelum moncong lurus, kita putar setir. Kita putar setir lurus maksudnya ya sahabat rekam solusi kita. Oke, kita masuk gigi yang lebih tinggi. Ini gigi 4 ya sahabat rekam solusi kita. Kemudian 1 menit ke depan itu ada lampu merah atau traffic light, dimana nanti saya akan belok kiri di situ sahabat rekam solusi kita. Kalau tidak ada hambatan atau tidak ada kendaraan lain yang berada di depan, kemungkinan saya akan langsung putar kiri. Oke. Nah, ini dia sahabat rekam solusi kita ya. Di depan ini ada perempatan yang dimana saya nanti akan mengambil lajur kiri. Oke, akan tetapi di sini ada kendaraan yang menunggu, jadi netralkan kendaraan,
lalu tekan rem tangan. Oke, ini netral, aktifkan rem tangan. Oke, kita bergerak lagi, masuk gigi 1 atau gigi 2 ya. Karena ini lampunya sudah hijau, udah. Lihat, saya putar kiri sedikit saja sambil lihat keadaan kiri kanan. Sebelum moncong lurus, kita kembalikan setir ke kondisi lurus. Oke, sabar rekam solusi kita. Sekarang saya akan masuk ke perkantoran ya. Saya akan ke kiri. Lihat kaca spion kanan, atas, kemudian kiri. Turunkan gigi ke gigi rendah. Sahabat bisa melihat ya. Kita putar kiri. Sebelum moncong lurus, kembalikan setirnya ke normal. Oke. Ingat ya, setiap kalian berhenti atau memperlambat kendaraan, turunkan gigi ke gigi yang rendah. Oke, sabar rekam solusi kita. Nah, kebetulan ini saya berada di gigi 2, jadi tidak terlalu saya perhatikan. Saya disuruh parkir sebelah kiri. Lihat ya, kalau parkir, saya ke parkir kanan. Putar kanan dulu, kembali ke kiri lagi. Luruskan setir dan ambil gigi mundur. Lihat seperti ini, putar lagi balik. Kalau sudah lurus, hanya kembalikan ban dalam posisi lurus. Oke, seperti ini ya sahabat rekam solusi kita. Oke, sekarang sudah lurus. Oke, saya masuk dulu ke perkantoran ya sahabat rekam solusi kita, dan saya akan melanjutkan bagaimana kita kembali ke sana, kembali ke tempat awal tadi kita berangkat. Dimana ketika kita berangkat dari sana, kita banyak belok kiri ya sahabat rekam solusi kita, dan kemungkinan sekarang kita akan banyak belok kanan. Oke, minum dulu ya. Oke. Dan bagi kalian baru saja bergabung dengan rekam solusi kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe videonya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun video terbaru dari kami rekam solusi kita. Karena saat ini saya sedang berada di ruang publik atau tempat parkir publik ya, jadi saya mempersiapkan uang parkir ya. Ini sahabat rekam solusi kita, saya tunjukkan ya, saya dari tempat parkir sampai ke tempat tujuan. Oke, masuk gigi 1, lepas rem tangan. Ada kendaraan masuk di depan kita. Kita netralkan lagi dulu sambil mengamati kondisi kiri kanan jalan kita sebelum kita keluar dari barisan tempat kita parkir. Oke. Tekan kopling ya sahabat rekam solusi kita. Tekan kopling, masuk gigi 1, lepaskan rem tangan, kemudian kita bergerak perlahan. Ingat ya, sebelum kalian putar setir, gerakkan dulu mobil kalian sedikit. Nah, seperti ini supaya setirnya jadi ringan. Oke, ini saya akan putar balik ya, putar 180 derajat ya. Nah, seperti ini. Lihat sahabat rekam solusi kita, saya sudah berputar. Sekarang saya akan ngambil kanan, dan ini agak sempit ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, ambil kiri terlebih dahulu sedikit, baru kalian putar kanan. Pastikan mobil kalian masuk setengah baru putar ke arah kanan. Oke. Oh ya sahabat rekam solusi kita, ini kondisi memang lagi jam panas-panasnya ya, dan ini sekitar jam 13.30. Saya keluar dari tempat ini cukup terik. Sahabat bisa melihat di depan saya matahari sangat panas sekali, sehingga objek tidak terlihat di kamera ya, karena saking teriknya matahari. Oke, itu terlihat tempat bayar parkir ya. Udah, kalian pelan-pelan saja. Saya kayaknya masih di gigi 2 ini. Oke, kita mepetkan ke kanan supaya tangan kita nyampe ketika kita memberikan uang parkir. Ini uang parkirnya berapa ya? Saya dari pagi sampai siang soalnya tadi di sini. Oke, sahabat rekam solusi kita, ini uang parkirnya cuma 4.000 ya. Dan sahabat bisa melihat bahwa jalan di depan saya itu lebih rendah dari tempat saya parkir.
Itu artinya mobil saya akan agak turun ke bawah ya. Ini saya masih posisi 1 dan kondisi jalan aman, putar kanan. Kembalikan segera setirnya apabila sebelum moncong kalian itu lurus ya. Kembalikan setirnya sebelum moncong kita lurus kalau kita belok 90 derajat. Nah, sahabat bisa melihat ya, di depan ini juga terdapat perempatan dan saya akan mengambil kanan. Seperti yang saya jelaskan, ketika saya ke sini saya banyak belok kiri, berarti kalau saya balik saya akan banyak belok kanan. Nah, ini belok kanan ya. Kita lihat kiri kanan. Netralkan gigi kalau kalian ragu. Tapi kalau nanti kalian mahir, cukup pakai gigi 1 atau gigi 2 pelan-pelan. Putar setirnya dan sebelum moncong mobil kalian masuk atau lurus, putar lagi setirnya kembali agar mobil kalian tidak meliuk terlalu jauh ke kanan. Baik, kita percepat ya sampai kita menemukan perempatan atau kondisi menyalip atau mendahului. Nah, kebetulan ini adalah perempatan ya sahabat rekam solusi kita, ada traffic light-nya ya. Ada traffic light, akan tetapi karena kita mau belok kiri, jadi kita langsung saja. Oke, sambil kita melihat kanan sedikit, putar kiri, segera kembalikan setirnya agar kalian tidak terlalu meliuk ke kiri. Oke, ini aman ya. Kita akan percepat lagi videonya sampai kita bertemu traffic light berikutnya. Sebaiknya kalau kita bertemu traffic light, beragam solusi kita, netralkan gigi kendaraanmu, tekan rem tangan, kemudian bersantai. Tapi karena di sini tadi saya memang dapat lampu hijau, jadi saya terus-terusan aja ya. Kita percepat saja ya beragam solusi kita seperti ini biar nanti cepat nyampainya. Sambil kita mencari apakah ada mobil yang bisa kita dahului atau tidak, atau ada momen yang bisa sahabat ragam solusi kita ambil pelajaran dari kondisi jalan seperti ini ya. Ini supaya kalian bisa langsung mahir berkendara di jalan tanpa ragu, tanpa takut, tanpa tremor, tanpa deg-degan ya. Santai saja. Supaya kalian tidak terlalu ngeden kendaraannya ya. Biasanya kalau kita belajar itu gigi 1, gigi 2, gigi 3. Sebaiknya kalau kalian menggunakan kendaraan ya, minimal kalau kita kecepatannya 20 km per jam menggunakan gigi 2. Kemudian kalau menggunakan 30 km per jam menggunakan gigi 3. Kayak begitulah, pakai aja kelipatan 10 kalau kalian ragu ya. Baik sahabat rekam solusi kita, ini kita sudah kurang lebih 20 menit ya kita berkendara. Dan kita belum menemukan momen yang pas ya, bagaimana saya bisa mengajarkan kalian. Oke, kita ini ada kendaraan di depan ya. Sepertinya ini kendaraan kayaknya bisa kita dahului atau tidak ya. Kita lihat saja, kita ikuti. Atur jarak kalian dengan kendaraan Anda di depan itu supaya aman. Kamu aman, mereka pun aman. Dan ternyata dia mau ke kanan sahabat rekam solusi kita. Turunkan gigi, jalan pelan-pelan. Udah, kita berangkat lagi. Let's go. Ini bagi kalian yang sudah bisa sedikit-sedikit berkendara, sangat pas sekali ya melihat video ini. Tonton dari pertama sampai akhir agar kalian benar-benar bisa memahami apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sahabat bisa melihat ya, saya sudah melewati beberapa pasar, melewati beberapa sekolah, melewati beberapa perempatan, traffic light atau lampu merah mungkin disebutnya di sana. Dan saya sudah mengajarkan bagaimana kita di lampu merah atau di traffic light, bagaimana kita mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Bagaimana kita masuk ke dalam rumah atau ke dalam pekarangan kantor, pekarangan rumah, sudah saya sampaikan juga di video ini. Kemudian pesan saya bagi kalian yang baru mulai berkendara atau baru belajar berkendara ya,
Saya pesannya jangan sekali-kali menyalip di tempat seperti ini atau di tikungan seperti ini. Seandainya menggunakan hukum Islam, itu haram kita mendahului kendaraan di tikungan meskipun mobil atau kendaraan di depan kita itu kosong ya. Nah, ada tandanya. Kalau dia garis lurus di tengah tidak putus-putus, artinya garisnya tanpa putus-putus, berarti haram kita mendahului atau menyalip kendaraan. Meskipun kendaraan di depan yang berlawanan dengan kita itu tidak ada, haram hukumnya menyalip di situ atau mendahului di situ. Karena memang itu sudah peraturan, jadi kita mesti taat demi keselamatan kita bersama. Ingat ya, di tikungan tidak boleh menyalip alias haram mendahului. Pun kalau ada garis tengah yang tidak putus-putus atau garis los berada di tengah itu pun hukumnya haram mendahului atau menyalip ya sahabat rekam solusi kita, karena itu sangat membahayakan meskipun tidak terlihat kendaraan yang ada di tempat berlawanan dari kita. Itu sedikit pengetahuan. Nah, seperti ini sahabat rekam solusi kita, ini kan banyak garis lurus yang tidak putus-putus ini. Ini tidak boleh kita mendahului di sini. Meskipun mungkin di depan agak lenggang ya, tidak ada kendaraan, tetapi tetap tidak boleh. Oke, itu hanya bonus saja bagi kalian. Nah, sekarang kita cari momen lagi ya. Kita percepat videonya supaya asik. Atau mungkin kalau ada nanti pom bensin di depan, kita coba masuk ke pom bensin ya sahabat rekam solusi kita. Bagaimana sih caranya kalau kita masuk ke pom bensin? Dan mudah-mudahan kita dapat pom bensin yang ada di sebelah kanan ya, agar pelajarannya lebih dapat. Oke, ternyata ini ada pom bensin. Kita ambil kanan karena agak sepi jadi asik-asik aja ya. Dan pastikan kita harus tahu di mana posisi tangki bensin kita. Kalau dia berada di kiri, berarti kita harus berhenti di sebelah kanan. Kalau dia berada di kanan, kita berhenti di sebelah kiri. Dan salah satu cara mengetahui di mana posisi tangki mobil kita, sahabat bisa melihat di ampere kalian. Kalau tangkinya, kalau tanda pom bensin itu berada di E, di tanda E, berarti dia berada di sebelah kiri tangki kamu. Sedangkan kalau dia berada di F atau di tanda full, tanda pengisian bensin itu berada di tanda full, berarti tangki kamu berada di sebelah kanan sahabat ragam solusi kita ya. Itu pengetahuan tambahan juga dari ragam solusi kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di ampere meter itu ada ya sahabat ragam solusi kita. Di ampere kita itu kan ada E sampai F. Nah, kalau dia tanda pengisian bensin itu berada di E, berarti tangki kamu itu berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau tanda pengisian bensin itu berada di F, berarti tangki mobil kamu itu berada di sebelah kanan. Supaya ini kalian tahu ya. Sekarang kita bergerak ya, keluar dari pom bensin ceritanya. Dan ini memang beneran kita keluar dari pom bensin. Masuk gigi 1, lepaskan rem tangan, tekan kopling, angkat kopling perlahan, kemudian tekan gas pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, putar kanan. Segera kembalikan setirnya. Ingat ya, ketika kita muter setir full itu segera kembalikan. Kita lihat kanan dulu ya. Ingat kalau kita menyeberang, yang pertama kita lihat itu kanan, karena kita berkendara di lajur kiri. Jadi lihat kanan dulu. Kalau kanan aman, lihat kiri. Kalau kiri aman, ternyata baru kita langsung masuk seperti ini ya. Oke, kita let's go lagi. Mudah-mudahan kita ketemu momen yang bisa diambil pelajaran di depan ya sahabat ragam solusi kita. Dan di depan kita ini kita akan belok kanan ya sahabat ragam solusi kita. Itu artinya kita akan menyeberang ke kanan. Ingat ya, ini adalah garis lurus, artinya kita tidak boleh nyebrang atau orang tidak boleh mendahului. Ambil kanan, letting kanan, kemudian ambil di sekitar garis supaya kalian aman, supaya orang yang berada di belakang itu bisa mengatur jarak dengan kalian. Kemudian putar ke kanan. Sebelum moncong kalian lurus, kembalikan seperti ini. Oke, aman ya. Saya hanya menggunakan gigi 2 di sini ya, karena memang saya agak pelan, tidak terlalu pelan dan saya sesuaikan dengan gunakan gigi 2.
Ingat ya sahabat Ragam Solusi kita, saya sampaikan kepada kalian, kecepatan kendaraan kita itu harus disesuaikan dengan persneling kita atau gigi yang kita pakai. Jadi kalau kita menggunakan gigi 1, saya sampaikan lagi, itu artinya bahwa kita harus memiliki kecepatan antara 0 sampai 10 km per jam kalau kita hanya menggunakan gigi 1. Kemudian kalau kita menggunakan gigi 2 antara 10 sampai 20 km per jam, gigi 3 antara 20 sampai 30 km per jam, kemudian gigi 4 antara 30 sampai 40 atau sampai 50, kemudian gigi 4 antara 50 sampai 60, dan gigi 5 di atas 60 km per jam. Nah, biasanya kalau gigi 5 ini kita sudah kecepatannya standar ya, 60 km per jam. Nah, jadi kalian belok juga bisa disesuaikan. Kalau kita belok kiri atau belok kanan, ternyata kecepatan kita cuma 10 km per jam, berarti kita menggunakan gigi 1. Atau mungkin ada belokan sambil tanjakan. Contoh ya, nanti saya contohkan di depan. Ini mudah-mudahan di depan ada, kalau tidak salah, jalanan ini ada yang menanjak, tanjakannya tajam, kemudian belokannya tajam. Dia ada belokan tajam sambil menanjak naik ya, sekitar tanjakannya sekitar 45 derajat kurang lebih, antara 45 sampai 50 derajat ya tanjakannya. Nah, yang ini ya sahabat Ragam Solusi kita, ini belok kanan full, kemudian ini menanjak ya sahabat Ragam Solusi kita, tanjakannya itu antara 45 sampai 50 derajat ya tanjakannya. Sahabat bisa melihat ya, saya hanya menggunakan gigi 1 tadi ya. Ini jadi disesuaikan kecepatan kita. Kita tidak bisa menanjak dengan menggunakan gigi 3 meskipun kecepatan kita 40 misalnya. Tapi kalau jalannya bagus mungkin bisa. Tapi kalau di jalan yang jelek seperti ini, kita tidak bisa menggunakan kecepatan tinggi. Nanti mobil kita malah hancur lebur ya sahabat Ragam Solusi kita, seperti itu. Dan bagi kalian masih atau baru bergabung dengan kami Ragam Solusi kita, jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe videonya. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan satupun video dari Ragam Solusi kita. Karena Ragam Solusi kita akan memberikan tips-tips yang sederhana, cepat, mudah, murah, dan bisa menjadi solusi kalian sehari-hari. Oke? Dan ini sedikit lagi ya, mudah-mudahan nanti ada momen lagi yang bisa saya tunjukkan pada kalian sebagai materi yang dijadikan atau diambil pelajaran buat kalian yang sekarang ini memang sedang membutuhkan kursus mengemudi yang murah, mudah, dan tidak bayar. Cukup beli kuota saja. Oke. Ini ya, kalau ada polisi tidur seperti ini, tidak enak sebenarnya kalau kita sebut polisi tidur. Jalan tidur dah. Cukup kalian menggunakan kopling setengah saja, udah lepas seperti ini. Kita jalan pelan-pelan, maka kendaraan kita pun akan terasa enak di jalan. Oke? Dan sahabat bisa melihat ya, saya terus berkendara sambil menunjukkan kepada kalian ini tikungan-tikungan kecil ya. Sahabat bisa melihat saya setirnya seperti ini. Diputar aja sedikit, dikembalikan sedikit. Kalau tidak ada momen, rasanya kita percepat aja videonya biar cepat nyampe. Nanti kalau ada pertigaan saya tunjukkan lagi di pertigaan seperti apa kita. Oke, ini kita akan masuk ke pertigaan ya. Ingat, ketika kita masuk pertigaan atau perempatan, sebaiknya netralkan kendaraan, kemudian tarik rem tangan. Ini untuk keamanan. Coba bisa melihat ya. Kalau sudah aman, ya sahabat Ragam Solusi kita tekan kopling, masukkan gigi 1, lepas rem tangan, bergerak perlahan. Itu lebih baik daripada kita nyelonong cepat. Sahabat bisa melihat ya. Oke, ini kita bergerak. Segera kembalikan setirnya sebelum moncong mobil kamu itu lurus. Itu dia sahabat Ragam Solusi kita ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang hari ini bingung kursus di mana. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, mau request mau saya buatkan video tentang mengemudi, silakan.
sampaikan di kolom komentar ya. Misalnya saya ingin dibuatkan video kalau ban belakang jatuh misalnya, kalau ban depan jatuh sebelah misalnya, atau bagaimana kalau kita parkir sangat mepet banget, atau mungkin ingin dibuatkan tutorial bagaimana parkir di mall lantai 3, 4, 5 gitu. Seperti itu sahabat rekam solusi kita. Nanti saya akan buatkan, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan menguploadkan video yang kalian minta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya doakan kepada kalian semua semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.